Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu kebahagiaan dan sukacita jika saat ini kita boleh bersekutu dalam ibadah minggu. Meski masih dalam bentuk online. Berharap semuanya oleh perlindungan Tuhan dalam keadaan sehat dan merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari kita siapkan segenap keberadaan kita saat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Saya akan membacakan satu firman Tuhan dari Mazmur nomor 66, ayat 1 dan 4. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. KPPK nomor 19, datang menyembah Raja yang mulia. Kita akan pujikan bersama-sama. Saya mengajak jemaat berdiri. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Dia bertata di surga penuh mulia. Datang memuji kasih besar-Nya, terang jubahnya, langit tiranya. Allah datang menembus awan gelap, guntur angin topan tak merintanginya. Mau tuturkan kasih rahmat-Nya, tiupan nafas-Nya, pancarkan terang-Nya. Sumber dari bukit turun ke ladang, Ya curahkan hujan sejukkan bumi. Bait yang keempat. Kuasa-Nya besar, kasih-Nya ajaib, malaikat sorga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Dengarkan nats pembimbing kita saat ini terambil dari Galatia pasal 3 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersaat teduh bersama.
Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas sekalian kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita diperkenankan oleh Tuhan mengalami pengalaman hidup apapun, mari kita tetap pegang janji Tuhan bahwa Ia akan tetap setia dan kesetiaannya tidak pernah berkesudahan. Itu terbukti setiap pagi rahmat-Nya selalu baru dalam hidup kita. Kita akan menaikkan ungkapan syukur kita atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita dengan menaikkan KPPK nomor 66 ayat 1, 2, dan 3. Besar setiamu Allah Bapa-Ku. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu.
dengan segala orang percaya di setiap tempat dan zaman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Jones. Bapak Ibu, mari sekalian kita tundukkan kepala, sehati sepakat kita sebeban berdoa bersama-sama. Oleh pimpinan dan kasih serta kemurahan Tuhan, kami bersyukur lagi di hari Minggu pagi ini, oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan telah menolong setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama. Bapa di sorga, kami pun mengakui kami tidak luput dari segala kesalahan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Karena itu kami memohon, ampuni setiap dosa salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami benar-benar layak pagi ini untuk memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami memohon pagi ini tetap mempertaruhkan untuk segenap kehidupan umat-Mu di Jemaat GKI Pospi Tanjung Bunga, sehubungan dengan adanya musibah yang terus kami rasakan alami pandemi COVID-19. Kami tetap mohon, teguhkan, kuatkan ya Tuhan seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga di tengah menghadapi situasi yang ada seperti ini, akan tetap memiliki hati dan semangat untuk terus mentaati setiap protokol kesehatan, bahkan tetap melakukan segala hal-hal demi untuk kebaikan bagi tiap pribadi, dan di dalam kasih dan kehendak Allah, biarlah perlindungan tetap dialami oleh setiap jemaat kami. Dan kami mohon ya Tuhan, tuntunlah setiap umat-Mu sehingga tetap mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga pagi ini mau menyerahkan ke hadapan Tuhan untuk seluruh upaya usaha pemerintah yang terus mengupayakan di tengah pandemi ini bagi setiap masyarakat. Secara khusus kami mendoakan untuk tim kesehatan ya Tuhan, di tengah melakukan upaya pertolongan bagi semua warga masyarakat di Indonesia. Anugerahkan mereka tiap pribadi Tuhan kekuatan, kesehatan, perlindungan, sehingga mereka tetap kuat sehat. Bahkan Tuhan tetap memberi hati yang terus tetap dapat melayani setiap saudara-saudara kami yang sudah terpapar dan sementara mereka layani. Biarlah mereka dapat dengan penuh kasih melayani setiap orang, dan mereka boleh tetap menunjukkan pimpinan, kasih, dan pertolongan Tuhan dialami. Bapa berdoa dan terus memohon pula pada kesempatan ini bagi setiap saudara-saudara kami yang telah mengalami dampak akibat pandemi ini, khususnya para saudara-saudara kami yang bekerja dan telah mengalami berbagai situasi kondisi sehingga tidak lagi bekerja dan saat ini sedang mengalami masalah keuangan. Tuhan, kiranya Engkau sumber pertolongan akan menyatakan pertolongan bagi setiap saudara-saudara kami,
sehingga di dalam menghadapi situasi ini mereka tetap teguh kuat dan dapat tetap menjalani seluruh aktivitas hidup di dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, di tengah semua upaya yang saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat, daerah, mereka dapat benar-benar memperhatikan segala hal demi kebaikan dan keselamatan tiap warga negeri ini. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan pengharapan kami ada, dan di dalam kasih Tuhan kami mengalami pertolongan. Hari ini kami semua umat-Mu Tuhan akan menerima dan siap mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua umat-Mu dan tolong kami untuk memahami bagaimana sesungguhnya kami mengalami persekutuan yang indah sebagai kesatuan orang percaya, satu kesatuan tubuh Kristus. Ajar dan pimpin kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu, firman-Mu, sehingga apa yang terbaik di tengah seluruh pelayanan gereja Tuhan di tempat ini kami dapat alami. Tuhan tolong semua jemaat-Mu di dalam mendukung seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui seluruh penatalayan. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan pembangunan gereja. Biarlah setiap apapun yang dapat dilakukan semua jemaat-Mu disertai, diberkati Tuhan, sehingga semua yang terbaik benar-benar dialami. Bapa, mereka yang minggu lalu, demikian juga minggu ini, akan mengalami menikmati kebaikan dan kasih karunia Allah melalui umur panjang dan setiap kebaikan-kebaikan yang mereka rasakan. Disertai Tuhan, diberkati Tuhan, biarlah umur panjang memberi kepada setiap hamba-hamba-Mu hati yang setia untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kami yang akan terus memberi hidup bagi semua kami. Kami menaikkan Bapa seluruh permohonan ini dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan tetap berdiri, kita akan nyanyikan hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan membaca bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan yang hendak kita baca bersama saat ini terambil dari PPK nomor 24 di bagian bacaan bertanggapan halaman 711. Membangun tubuh Kristus. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci
dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sama-sama, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan apapun bentuknya akan kita bawa pada saat ini yang kita sudah persiapkan. Berilah dengan hati yang sukacita, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan memberkati setiap kita yang memberi dengan kerelaan hati. Persembahan seperti biasanya bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kita masing-masing, atau bisa juga diantar kepada badan pengurus atau ke pastori. Sambil kita memberikan persembahan dengan ungkapan syukur kepada Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayat yang kedua, adakah beban berat menimpamu? Di salib yang kau pikul melelahkan, tapi ikut berkat Tuhan melimpah. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena berkat-Mu begitu berlimpah dalam hidup kami. Bukan saja secara materi atau fisik, tetapi berkat rohani yang terus mengingatkan kami akan karya keselamatan di dalam Tuhan yang lebih dari cukup, sehingga kehidupan kami memiliki harapan akan hidup yang kekal nanti dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, apapun pekerjaan, apapun tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kami kerjakan, biarlah kami akan mengerjakannya dengan penuh kesungguhan hati, sehingga melaluinya ya Tuhan,
melalui pekerjaan itu kami akan memperoleh hasil dan selanjutnya kami boleh pakai bagi kemuliaan Tuhan. Berkati apa yang masih ada pada kami dan biarlah itu kami boleh gunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saatnya firman Tuhan akan kita dengarkan bersama-sama. Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jones Madila. Banyak anggota tetapi satu tubuh. KPPK nomor 219 tentang atau syair-syairnya mengisahkan bagaimana kita bersatu dalam kasih-Nya. Kesatuan itu yang meskipun tak ada dalam kepelbagaian. Kepelbagaian itu merupakan satu hal yang akan terus kita gunakan untuk saling mengisi, untuk saling memperlengkapi sebagai satu kesatuan Kristus, secara khusus di jemaat Tuhan, gerejanya di Tanjung. Kita bersatu dalam kasih-Nya. Dengan penuh penghayatan kita akan naikkan pujian ini. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi bersatu dalam kasih-Nya. Yes, dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami pagi ini. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami umat-Mu dengan Roh Kudus, sehingga setiap kami boleh memahami setiap kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, semua kami umat-Mu setia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, siap mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita membaca dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai 26. 1 Korintus pasal 12, ayat 12 sampai 26. Saya akan membaca bagi kita, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru
anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah tidak menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita merenungkan satu tema yang kiranya menjadi fokus bagi kita untuk kita bisa melihat akan keberadaan kita sebagai sebuah komunitas persekutuan yang ada di tengah dunia ini, dan bagaimana kita memberi dampak sebagai satu bilangan kesatuan tubuh Kristus. Saudara, tema pagi ini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu keunikan negeri kita, bangsa kita, adalah adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saudaraku, semboyan ini mau menunjukkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Indonesia sesungguhnya terdiri dari beragam agama, dari bahasa, yang juga suku bangsa. Dan itu berarti, saudaraku, ini menunjukkan sebuah keberagaman. Namun saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keberagaman ini tidak berarti menutup kemungkinan untuk bekerja bersama-sama. Dan bagi kita diingatkan melalui kebenaran hari ini, bagaimana kita ada dalam komunitas persekutuan tubuh Kristus, dan kita harus memberi dampak di tengah hidup kita bersekutu bersama. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pun memakai keragaman ini melalui kesatuan tubuh dengan banyak anggota, saudaraku, untuk menggambarkan bagaimana kesatuan gereja Kristus itu yang harus dihidupi. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama bahwa ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu dan saya menjadi orang percaya, menjadi anggota gereja, maka sesungguhnya Bapak Ibu dan saya dinyatakan bahwa kita menjadi anggota tubuh Kristus oleh karena karya Roh Kudus. Saudara, melalui pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan kita mengalami pembaharuan kembali. Artinya dilahirkan kembali. Maksudnya, saudaraku, itu dikerjakan oleh Roh. Dan itu berarti saudara dan saya akan nampak sekali tindakan yang kita jalani secara lahiriah, saudaraku. Sehingga kita menjadi anggota dan kita juga sesungguhnya ditopang melalui persekutuan yang ada bersama-sama dalam komunitas gereja yang sungguh ini pun ditentukan Allah untuk menjadikan saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus yang sejati. Sehingga saudaraku,
menjadikan saudara dan saya sebagai satu kesatuan dengan Kristus. Dan menarik saudaraku, bahwa dengan digerakkan oleh Roh Kudus, ingat saudaraku, kita menjadi satu tubuh Kristus. Sehingga ketika kita menjadi satu tubuh, kita memiliki satu dasar hidup, bahwa semua yang kita jalani hidupi digerakkan sesungguhnya oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melihat bagaimana sesungguhnya wujud sebagai kesatuan dan kita ada di dalam persekutuan selaku umat Tuhan, sehingga saudaraku dengan kita memahami ini, kita diingatkan bahwa jangan pernah saudara dan saya meninggalkan persekutuan di mana saudara dan saya ada. Bapak Ibu, sebagaimana diungkapkan pada bagian awal tadi bahwa sesungguhnya kita adalah diibaratkan sebagai tubuh. Saudara, tubuh terdiri dari bagian-bagian yang unik, bagian yang khas, berbeda bentuk dan fungsinya. Maksudnya saudaraku bahwa peranan dan fungsi masing-masing saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus itu baru bisa dirasakan saudaraku ketika kita ditempatkan dalam sebuah kesatuan tubuh. Mengapa saudaraku? Karena setiap anggota, Bapak Ibu dan saya, memiliki bentuk, memiliki tempat, dan fungsi masing-masing. Karena itu menarik untuk kita lihat Bapak Ibu, dari bacaan firman Tuhan pagi ini ada beberapa pokok. Yang pertama saudaraku, mari kita mengingat bahwa menjadi anggota sebuah gereja ataupun kita ada dalam komunitas sebagai persekutuan orang percaya, itu berarti Bapak Ibu melalui kebenaran hari ini diingatkan bahwa anggota yang paling hina merupakan bagian tubuh saudaraku. Mungkin Bapak Ibu dari gambaran yang kita telah baca ya, kaki dan telinga kurang berguna jika dibandingkan dengan tangan dan mata. Tetapi saudaraku, hanya karena seorang bukan tangan, sedangkan yang lain adalah mata, haruskah mereka berkata bahwa mereka bukan bagian tubuh? Saudara perhatikan ayat 15-16. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh, saudaraku? Saya mau berani berkata kepada saudara dan saya bahwa tidak. Karena baik yang paling hina dari tubuh yang saudara dan saya punya atau miliki saudaraku, demikian sebaliknya ketika kita memiliki tubuh yang mulia, maka saudaraku, kita adalah sama-sama anggota dan sama-sama dihargai oleh Kristus, sebab semua anggota tubuh Kristus benar-benar dikasihi oleh Kristus. Ini yang pertama. Nah saudara, yang kedua, mari kita melihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 17 tadi. Bahwa sesungguhnya harus ada perbedaan sebagai anggota di dalam satu tubuh. Mengapa saudaraku? Ayat 17 sekali lagi saya membaca bagi saudara dan saya, demikian firman Tuhan. Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat 19 saudaraku. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh, saudaraku? Saudara,
bagian firman Tuhan ini mau menegaskan dan mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya memang ada banyak anggota, saudaraku. Dan karena itulah maka ketika saudara dan saya menjadi bagian di dalam satu wujud kesatuan tubuh dan saudara menjadi anggotanya, maka saudara mari kita mengingat bahwa di dalam keberadaan kita, saudara dan saya sebagai satu komunitas gereja GKI Pospi Tanjung Bunga, masing-masing saudara dan saya punya perbedaan. Tetapi saudaraku, itu tidak membuat saudara menjadi orang yang kemudian menyendiri atau hidup sendiri. Tetapi saudara dan saya ada dalam satu komunitas sebagai satu tubuh. Ayat 20 berkata, saudaraku, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Saudara perhatikan kebenaran ini. Satu anggota tubuh, saudaraku, bukanlah sebuah tubuh. Tubuh dibentuk dari banyak anggota. Dan di antara banyak anggota itu, pastilah ada perbedaan. Sehingga, Bapak Ibu, saudara dan saya memiliki kuasa yang berbeda. Dan saudara berada di tempat yang berbeda pula. Yang seorang memiliki satu karunia, boleh saya katakan demikian, saudaraku. Dan yang lain tentunya punya karunia juga yang berbeda. Dan ini membuktikan bagi Bapak Ibu dan saya adanya keanekaragaman anggota tubuh. Dan ini membuat tubuh menjadi indah adanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu harus ada perbedaan karunia di tengah hidup Bapak Ibu dan saya. Paling tidak komisi wanita yang sudah belajar atau sudah memahami kan karunia-karunia, paling tidak setiap orang punya satu karunia. Ada yang 2, ada yang 3 diberi oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan inilah perbedaan yang kita miliki. Tidak hanya dalam karunia, saudaraku, tetapi dalam status tugas tanggung jawab ataupun jabatan. Maka saudara pun memiliki hal yang sama bahwa kita pun kadang-kadang dipercayakan jabatan di dalam gereja. Kenapa? Supaya gereja, saudara dan saya, itu menjadi indah dan enak dilihat. Adanya keanekaragaman dalam tugas jabatan, adanya karunia yang begitu ragam, sehingga saat diimplementasikan melalui pelayanan yang ada, melalui tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan sesuai dengan jabatan dan tugas kita, akan indah, akan nyata, begitu baik wujud kesatuan yang Tuhan nyatakan. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat yang ke-18 mau menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita ada di dalam satu tubuh, itu berarti, saudaraku, penetapan anggota-anggota di dalam tubuh jasmani dan keadaannya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Demikian ayat firman Tuhan berkata, saudaraku, ayat 18 dari 1 Korintus 12. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saudara, ketika kita membaca bagian firman ini, maka saya percaya sesungguhnya saudara dan saya dapat merasakan adanya hikmat ilahi dengan jelas di dalam cara pembagian bagian-bagian yang Allah nyatakan sebagai satu anggota. Artinya, saudaraku, ketika Allah menetapkan bagian tangan yang saudara miliki, bagian kaki yang juga saudara punya, dan mata mulut yang saudara juga punya, itu adalah sebuah ungkapan yang nyata
yang saudara dan saya bisa pahami bahwa inilah kehendak Allah, inilah karunia Allah. Artinya saudaraku, itu terjadi di dalam kebijaksanaan dan kehendak Allah. Dengan kata lain saudaraku, bahwa Allah membedakan dan membagi setiap anggota-anggota tubuh yang diberikan kepada saudara dan saya itu dalam otoritasnya dan dalam kehendaknya. Kalau demikian, maka Bapak Ibu, sebagai bagian anggota tubuh Kristus, itu berarti saudara dan saya pun dipilih untuk menempati kedudukan tertentu. Saya boleh berkata pagi ini, bersyukur saudara diberi karunia tertentu oleh Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi, Bapak Ibu, ketika Anda dan saya memiliki karunia, paling tidak minimal mungkin satu karunia, mari kita bersyukur, sebab Allah yang berdaulat sungguh-sungguh memberi kepada saudara dan saya. Dia mengatur dalam pemberian karunia sesuai kehendak Allah. Menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya tentunya, siapa yang dapat membantah kepada kehendak Allah, saudaraku? Jawabannya, jangan membantah. Karena apa yang Allah kehendaki, itu ada di dalam kedaulatannya, dan setiap kehendak Allah pasti itu yang terbaik, saudaraku. Jadi bagi saudara dan saya sebagai bagian dari persekutuan orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus, seharusnya lah Bapak Ibu dan saya mengerjakan tugas-tugas yang telah dipercayakan Tuhan. Dalam jabatan sebagai pengurus, dalam jabatan sebagai anggota, ataupun pengurus komisi, dan seterusnya. Mari kita menjalani dengan setia, kita menjalani dengan penuh tanggung jawab. Tidak menggerutu, saudaraku. Kita juga tidak bertengkar dengan orang lain, gara-gara kita tidak menempati kedudukan yang mereka tempati. Saudara, jadi inilah sesungguhnya bagian yang penting bagi kita. Ketika kita ada di dalam gambaran Paulus sebagai anggota tubuh. Yang keempat, saudaraku, bahwa ketika kita ada dalam komunitas sebagai anggota tubuh Kristus, saudaraku, maka semua anggota tubuh berguna dan saling membutuhkan. Saudara perhatikan ayat 21-22 saya baca bagi saudara. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dan yang paling dibutuhkan. Saudaraku, menarik sekali dan luar biasa kebenaran ini mau meneguhkan saudara dan saya. Jadi Allah telah begitu rupa menetapkan dan mengatur segala hal dalam rancangan, dalam bentukan, sehingga kita boleh ada bersama-sama dalam satu kesatuan, menjadi anggota gereja GKI Pos PI Tanjung Bunga, menjadi bilangan bagian dalam kepengurusan gereja, dalam bilangan pengurus komisi, dalam bagian menjadi guru-guru Sabtu Ceria. Ini memberi kepada saudara dan saya satu pengenalan yang begitu tegas bahwa sesungguhnya saudara dan saya itu saling membutuhkan satu sama lain. Dan ini juga menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya sesungguhnya sangat berguna di dalam kesatuan tubuh.
Tidak ada bagian yang kelebihan, saudaraku, atau dikatakan tidak diperlukan. Tetapi kita semua, saudaraku, sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki fungsi masing-masing. Dan itulah sebabnya kita harus mengerjakan tujuan bagaimana hidup yang Allah berikan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita berguna bagi sesama anggota. Ini yang penting untuk kita lakukan. Dengan kata lain, saudara dan saya diperlukan bagi kebaikan seluruh tubuh. Tidak ada anggota jemaat yang tidak berguna, saudaraku, bagi anggota jemaat yang lain. Jadi masing-masing, saudaraku, itu saling terkait dan bergantung serta sangat saling mempengaruhi, bahkan saling mendukung. Saya mau berkata melalui bagian ini bahwa kita seharusnya tidak boleh menghina. Seorang pun tidak boleh menghina kepada orang lain. Kenapa, saudaraku? Karena Allah sudah membuat saudara dan saya itu berbeda-beda satu dengan yang lain sesuai kehendak Allah. Saudara, Anda dan saya dibuat sedemikian rupa dalam batas-batas tertentu supaya satu sama lain, saudara dan saya itu saling membutuhkan ketika ada di dalam kesatuan yang sudah Allah bangun, kita menjadi satu tubuh di dalam satu tubuh Kristus. Dengan maksud Bapak Ibu, Allah menjadikan saudara dan saya bernilai bagi orang lain, dan itu sebabnya kita harus saling peduli kepada saudara kita, kepada jemaat yang lain, kepada bagian yang saudara dan saya ada di dalam komunitas bersama-sama. Hal yang kelima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi kesatuan tubuh Kristus, bahwa kita adalah satu tubuh, itu berarti bahwa setiap anggota Bapak, Ibu, dan saya sesungguhnya menghargai seluruh tubuh Kristus, sehingga kepada anggota tubuh yang kurang terhormat, saudaraku, kita harus berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Saudara, di dalam ayat 24, saudara bisa lihat. Apa maknanya bagi Bapak, Ibu, dan saya ayat ini? Saudara, hikmat dari Allah, sekali lagi saudaraku, hikmat yang dari Tuhan sebagai pemelihara hidup saudara dan saya, telah merancangkan dan mengatur begitu rupa, saudaraku, sehingga perhatian dan penghormatan yang paling besar itu diberikan kepada yang paling membutuhkan. Apa maknanya, saudaraku? Bahwa saudara dan saya benar-benar harus memberi perhatian khusus, harus memberi penghormatan khusus kepada anggota-anggota yang mungkin mereka dalam keadaan berbeda dengan kita. Mereka yang membutuhkan perhatian khusus, mari kita memberi kepada mereka dengan sukacita. Perhatian bagi mereka yang tidak elok dikatakan di sini. Demikian juga anggota tubuh yang kurang terhormat. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya mari kita sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang yang perlu menjadi perhatian kita dalam keberadaan kondisi mereka. Sehingga apa yang terbaik, saudara, mereka boleh alami. Yang terakhir, Bapak Ibu, bahwa dalam hidup sebagai kesatuan tubuh, Bapak, Ibu, dan saya ada dalam komunitas tubuh Kristus,
ada dalam persekutuan hidup jemaat GKI Pospi Tanjung Bunga, mari kita terus mengingat bahwa hikmat ilahi telah merancang dan mengatur saudara, supaya saudara dan saya sebagai orang percaya itu tidak terbagi-bagi, tidak terbelah satu dengan yang lain, dan tidak bertindak sendiri-sendiri, saudaraku. Tetapi ingat saudaraku, kita harus saling mengasihi, saudara dan saya harus saling memperhatikan, saudara dan saya harus saling sungguh-sungguh merasakan kesedihan sesama anggota yang saudara dan saya ada di mana saudara hadir. Dan saudara pun harus menunjukkan bagaimana wujud kita bersekutu di dalam suasana yang penuh kegembiraan, suasana yang penuh dengan sukacita. Karena itulah wujud bahwa kita satu di dalam tubuh Kristus. Saudara, saya ingin baca ayat 25-26, demikian firman Tuhan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudara, ayat ini memberi kepada saudara satu wujud nyata tegas bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang menunjukkan kedaulatannya. Allah yang menunjukkan otoritas yang luar biasa sempurna, di mana saudara diingatkan bahwa Allah mengatur segala sesuatu di tengah dunia ini, termasuk semua anggota tubuh Kristus. Saudara dan saya termasuk di dalamnya, dengan begitu unik, saudaraku. Supaya, saudaraku, jangan terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Apalagi dalam kesatuan hidup orang percaya sebagai tubuh Kristus. Ini menolong saudara dan saya. Sesungguhnya, saudaraku, di dalam ayat 25 tadi mengingatkan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ini menolong kita bersama-sama, saudaraku, untuk jangan ada keretakan atau kesenjangan antara satu dengan yang lain sebagai anggota di dalam satu persekutuan. Apalagi, saudaraku, sikap saling melecehkan jangan pernah kita lakukan. Sebab ketika ini terjadi, saudara, dan ketika kita mendapati orang mulai bersikap seperti ini, saudaraku, maka pasti akan ada sikap dan akan nampak sikap yang tidak peduli satu sama lain. Sikap yang tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Dan ketika ini terjadi, saudaraku, maka pasti perpecahan dan berbagai hal akibat dari setiap hal ini akan nampak dan pasti terwujud. Hari ini, saudara, saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan yang melayani di tengah saudara dan seluruh jemaat yang ada. Mari kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai bagian dari persekutuan jemaat GKI Pospi Tanjung Bunga, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara hadir, atau bagaimanapun saat ini keadaan yang sedang engkau alami. Saudara, kami selalu dengan penuh kasih memperhatikan, mendoakan, bahkan bertanya ataupun mencari, berupaya bisa dapat menghubungi. Tetapi oleh keadaan-keadaan yang terjadi seperti saat ini, maka kita pun harus tetap membangun kepedulian di tengah
keadaan yang ada saat ini. Mari kita saling peduli. Mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling menyatakan kasih dan menolong. Jikalau memang kita harus bersikap dan mewujudkan itu. Kenapa saudaraku? Karena itulah yang akan membangun kita. Tidak membuat kita akhirnya terpecah, tetapi akan membawa kita menjadi satu kesatuan semakin utuh. Saudara, mengakhiri kebenaran hari ini, seharusnya di dalam tubuh Kristus semua orang, termasuk saudara dan saya, harus hidup harmonis seperti dalam tubuh jasmani. Rasa sakit yang dialami oleh satu anggota tubuh, apakah itu tangan, ataukah itu kepala, atau mungkin juga mata, saudara ingat, itu akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh yang lain, saudaraku. Namun sebaliknya juga, jika anggota tubuh yang satu merasakan enak dan kesenangan, maka biarlah satu orang yang mengalami hal yang sama, menikmati keenakan, kesenangan, akan dapat mempengaruhi orang lain juga, agar dapat menikmati, mengalami hal yang sama dalam pengalaman-pengalaman iman di tengah menjalani seluruh realita kehidupan yang terjadi saat ini. Saudara, sekali lagi kita ada dalam komunitas bersama sebagai kesatuan jemaat yang Tuhan hadirkan untuk kita boleh ada bersama-sama. Itu sebabnya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk bersama-sama merenungkan kebenaran yang telah kita dengar hari ini, bahwa Allah memanggil saudara dan saya sebagai anak-anaknya untuk kita tetap bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Karena itu saudaraku, di tengah kita menjalani akan kehidupan, di tengah kita ada bersama sebagai anggota persekutuan, anggota tubuh Kristus di dalam gereja GKI Tanjung Bunga, ataupun ketika saudara dan saya diberi tanggung jawab untuk melayani setiap pelayanan yang dipercayakan, apapun itu saudaraku, saya mengajak dan mengingatkan kita pun bahwa dalam melayani Kristus, janganlah kita khawatir ketika orang di sekeliling kita tidak menyanyikan not yang sama dengan kita. Jika mereka telah memiliki keharmonisan hidup dengan Allah, hidup sebagaimana Alkitab nyatakan, maka sebenarnya saudara dan saya setelah berada dalam satu paduan suara yang sama. Dan kiranya melalui kebenaran hari ini akan tetap memimpin, menolong hidup saudara dan saya di tengah kita ada dalam persekutuan umat Tuhan, gereja Tuhan. Kita tidak akan pernah mau meninggalkan persekutuan di mana saudara dan saya ada. Karena indahnya kita bersekutu bersama, indahnya kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan sebuah gambaran yang tegas yang ingin dibagikan bagi saudara. Saudara, satu saat kelompok paduan suara bernyanyi dalam satu harmoni yang selaras. Saudara, mula-mula dengan satu suara yang kuat, mereka memuji dan memuliakan Allah. Kemudian ketika saat refrain, pengulangan, saudaraku, suara sopran, suara alto
bahkan suara tenor dan bass, saudaraku, menyanyikan bagian mereka masing-masing sehingga tercipta harmoni yang indah. Saudara, ketika saudara mendengar mungkin paduan suara dengan kombinasi dengan kolaborasi dari sopran, alto, tenor, bass menyanyikan sesuai dengan bagian-bagian mereka, saya percaya saudara akan tergetar jiwa saudara. Kenapa? Pujian melalui improvisasi masing-masing bagian suara ini akan sungguh membuat nyanyian menjadi menarik, menjadi luar biasa, dan akan tergetar tentunya jiwa saudara. Tetapi ketika saudaraku hanya satu suara saja yang dinyanyikan, pasti itu kurang menarik. Saya mau ingin mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya, demikianlah ketika kita ada dalam komunitas bersama-sama sebagai persekutuan atau sebagai anggota tubuh Kristus. Kita berbeda-beda dalam karunia, dalam temperamen, dan dalam segala hal. Tetapi ketika kita dengan fungsi dan tugas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing dan kita mengerjakan bersama-sama, maka akan menghasilkan luar biasa satu kesatuan di tengah bagaimana pelayanan akan berlangsung dengan baik, bagaimana seluruh tugas tanggung jawab yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah percayakan, di mana saudara hadir bekerja ataupun melayani, di situ pun saudara akan nyatakan. Biarlah kita tetap serius, sungguh-sungguh membangun hidup di tengah kita menjadi persekutuan yang sudah Tuhan persatukan, dan kita hidup di dalamnya menjadi berkat dan membawa suasana penuh kasih di tengah komunitas persekutuan kita. Jangan tinggalkan persekutuan yang ada, karena kita akan menikmati indahnya bersekutu bersama dalam berbagai keanekaragaman yang Tuhan beri. Maukah kita tetap bersama-sama menyadari bahwa kita adalah satu tubuh dan kita harus bersama-sama saling perhatikan, membangun di dalam kesatuan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, oleh anugerah-Mu kami dipersatukan. Oleh pimpinan penyertaan-Mu kami juga boleh memahami akan kehendak dan kebenaran-Mu hari ini. Roh Kudus kiranya terus akan memberikan kami hati, motivasi untuk sungguh-sungguh melakukan setiap kebenaran-kebenaran ini di tengah kehadiran kami menjadi satu umat yang Tuhan telah himpunkan dalam persekutuan Jemaat GKI Pospei Tanjung Bunga yang sungguh menjadi kesatuan tubuh Kristus. Biarlah kami masing-masing sebagai anggota-anggota yang Tuhan percayakan untuk hadir bersama, kami dapat menunjukkan, melakukan, mengerjakan setiap hal yang telah diberikan bagi kami dalam pelayanan, dalam tanggung jawab untuk mendukung setiap pekerjaan sesuai dengan karunia-karunia dan kapasitas yang Allah telah percayakan bagi setiap kami. Sehingga Bapa, semua hal yang Tuhan telah percayakan, anugerahkan bagi kami, kami dapat melakukannya demi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Terpuji Engkau ya Tuhan, sumber hidup yang terus menyertai, memberkati, menolong kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, sehingga dalam seluruh kehidupan di tengah mengalami dan menjalani masa di tengah pandemi ini tetap terpelihara dalam kasih dan rahmat Allah. Berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang terus membangun hidup setiap kami. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan lakukan doksologi mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi atas nama seluruh badan pengurus, kami mengingatkan kepada kita di tengah kondisi keadaan saat ini, mari kita tetap dengan taat memenuhi protokol kesehatan. Mari kita menjaga seluruh kondisi kesehatan kita bersama dengan keluarga kita, apalagi anak-anak kita, sehingga semuanya tetap kita mengalami kondisi yang sehat, kuat, aman. Dan mengingatkan hal yang kedua Bapak Ibu, untuk vaksinasi tahap kedua bagi yang sudah tahap pertama dan bagi yang memulai atau belum divaksin, mari kita mengikuti semua proses ini sehingga membangun seluruh kehidupan kita tetap kuat sehat. Terakhir, terima kasih semua yang sudah melayani pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati kita semua bersama semua jemaat yang ada dalam kehidupan sepekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.